Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman-Mu sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya ketika firman itu boleh ditabur dalam kehidupan kami Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik. Tuhan urapi setiap daripada kami yang mendengar, dan kami yang Kau pakai untuk membicarakan isi hati-Mu, supaya firman ini boleh menjadi benih untuk kehidupan kami, bukan hanya hidup di dunia, tapi sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tadi sesi yang minggu lalu ya, kita membahas mengenai bagaimana kita, seperti Rasul Petrus katakan, kita masuk ke dalam zaman akhir ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat, saudaraku. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi berdoa, intinya adalah kita harus tenang supaya kita bisa dapat berdoa. Karena pada zaman akhir ini, doa itulah satu-satunya alat untuk saudara dan saya bisa menjalani semua ini dengan baik, ya. Kenapa dikatakan berdoa? Sebetulnya doa ini merupakan sesuatu yang paling sentral dari semua disiplin rohani yang kita lakukan, latihan ibadah kita. Doa ini paling sentral karena kita dengan berdoa kita tuh melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, kita komunikasi. Bukan, kita tidak boleh fokus sama permohonannya. Jadi bukan kita tuh tidak boleh minta. Ya, tapi fokus kita bukan sama itu. Ya tentunya kalau berdoa pasti adalah permohonan kita. Kita ingin ini, ingin itu. Tetapi fokusnya bukan situ. Fokusnya adalah ketika kita berdoa, kita tuh sedang berkomunikasi. Menjalin satu komunikasi dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena merupakan hak setiap daripada kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Bapa, untuk kita ini bisa berkomunikasi dengan Bapa kita. Ya. Nah, Bapa kita bukan Bapa kita yang di bumi aja kita punya hak untuk komunikasi kok. Apalagi yang di sorga. Karena penting sekali saudaraku, ibaratnya kita ini kan warga kerajaan sorga, kita ini kan memiliki kodrat ilahi. Lah kodrat kita ini bisa kita fungsikan ketika kita ini ada masuk ke dalam jalur komunikasi dengan Bapa, dan itu melalui doa saudaraku. Jadi doa ini sesuatu yang sangat penting karena ini merupakan hak istimewa kita untuk berdoa, untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan sampai 22, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Jadi intinya gini, ya, bukan kita itu seperti kalau ke Yerusalem, ke Bait Allah, kita masuk ke Bait Allah, enggak. Bait Allah itu kita sendiri karena Allah berdiam dalam diri kita. Jadi Allah Roh Kudus ini selalu menyertai kita kemana-mana. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita yang natural, hidup jasmani ini, kita enggak bisa ngonek. Enggak ngonek istilahnya. Nah, untuk bisa ngonek kita harus berdoa, berkomunikasi, menghampiri tahta kasih karunia, kembali ke dalam, ketemu dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kembali lagi melalui doa-doa saudara dan saya. Jadi doa ini sesuatu yang sangat penting ya. Saya bisa membayangkan, saya pernah ikut doa Menara Kota di Surabaya pada tahun 2007. Kami betul-betul berombongan ya, dan waktu itu nyaris 24 jam. Kami waktu itu dapat giliran untuk berdoa di menaranya itu hari Kamis siang sampai sore, dan itu bergiliran saudaraku. Bahkan malam hari pun ada yang tugas jaga. Dan kita memiliki banyak sekali pokok-pokok doa yang mungkin dari pemerintah kota Surabaya, dari mungkin gereja-gereja setempat, mungkin dari beberapa orang yang punya pergumulan, mungkin yang sakit, mungkin yang mengalami masalah. Semua memberikan pokok doa untuk kita semua waktu itu doakan. Ya, kami berdoa. Dan waktu itu yang dari Pemkot Surabaya 2007 itu minta supaya didoakan supaya prostitusi di Surabaya ini hilang.
Saudara tahu waktu itu ada yang namanya Doli, ada yang namanya Bangurejo itu dikatakan kompleknya itu bisa terbesar se-Asia Tenggara waktu hari-hari itu, zaman itu. Saking gedenya. Nah itu minta didoakan supaya bisa ditutup. Nah kita mulai berdoa setiap hari, setiap sesi atau giliran dari pendoanya kan di shift ya. Setiap shift itu diganti dari gereja lain berdoa shift. Itu kita doakan terus. Sampai pada satu hari 2014 itu semua terwujud, saudaraku. Ya kita berdoa kan kadang-kadang bukan hanya untuk kepentingan kita. Padahal Tuhan yang ngomong 2-3 orang berkumpul atas nama aku akan hadir tengah-tengah mereka, dan apapun yang mereka minta aku akan kabulkan. Nah, kita bisa memohon kepada Tuhan dalam doa kita. Tapi lebih penting lagi adalah ketika kita bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan di dalam doa kita, berkomunikasi, itu kita bisa merasakan tenang, bisa merasakan damai sejahtera. Karena di dalam Tuhan ada pendamaian, ada damai sejahtera. Jadi intinya adalah komunikasi supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya permohonan doa kita. Apalagi dikatakan Rasul Petrus, hendaklah kita menguasai diri kita supaya tenang. Karena apa? Karena zaman akhir. Kalau tenang kita bisa berdoa. Kenapa zaman akhir ini penting untuk berdoa? Saudara, kita lihat kembali pada waktu pelayanan Tuhan Yesus selagi di bumi ya. Dikatakan, kalau saudara mau teliti ya, saudara baca kitab Injil. Di dalam Injil dikatakan apa? Tidak ada catatan bahwa murid-murid itu berdoa. Tidak tertulis bahwa murid-murid berdoa. Yang kita tahu adalah di Lukas 22 ayat 39-46 ya. Dikatakan waktu itu mereka minta bagaimana belajar untuk berdoa, dan Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Atau juga di Lukas 22 itu dikatakan waktu mereka berdoa di Taman Getsemani ya. Coba kita lihat ya. Nah, di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa yang menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah. Jadi Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita teliti ya, kita lihat di Matius, Markus, di Lukas, di Yohanes ya, mungkin kita nemukan berdoa ya cuma di Lukas 22, 39, 46 disuruh berdoa. Jadi kelihatannya kok enggak kurang berdoa ya, kelihatannya ya. Nah, kita akan telusuri lebih lanjut. Nah, tapi kalau kita lihat Yesus ini selalu berdoa di Markus 1 ayat 35, di Lukas 5 ayat 16, 6 ayat 12, setiap sebelum mulai pelayanan dia selalu berdoa. Lukas 9 ayat 18 ya, Lukas 22 ayat 41, Lukas 5 ayat 16 dikatakan tapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi doa itu sangat penting buat Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya pada waktu awal-awal itu kurang begitu perhatian. Sehingga di catatan di kitab Injil itu cuma ya di Lukas tadi itu yang kita bicarakan, itu murid-murid yang berdoa. Nah, kenapa sekarang? Karena sekarang ini merupakan waktunya Injil. Hari-hari akhir ini Injil harus diberitakan. Kebenaran kabar baik itu harus diberitakan. Jadi dikatakan kehidupan doa yang seperti Tuhan Yesus tunjukkan itu membuat mereka itu murid-muridnya itu ingin belajar berdoa. Tuhan ajari kami berdoa, dan Tuhan akhirnya mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka. Dan itu penting kenapa? Kita sekarang perhatikan pada waktu Yesus telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu akhirnya murid-muridnya kan tercerai-berai, hilang, bior. Terus Tuhan Yesus selama 40 hari di bumi, murid-muridnya dikumpulkan lagi dan Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan amanat agung. Nah, kita tahu
ketika Pentakosta tiba, murid-murid itu diurapi oleh Roh Kudus, dan hari pertama, hari Pentakosta di loteng Yerusalem, mereka memenangkan sedemikian banyak jiwa. Dan pada waktu itu, ya, Kisah 1 ayat 12-14, kita semua tahu bahwa pada waktu itu murid-murid sudah mulai berdoa secara luar biasa, dan itu membuat perubahan yang signifikan, ya. Dikatakan rasul-rasul menanti-nanti di Kisah Rasul 1 ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Sekian ribu orang dimenangkan. Karena apa? Karena berdoa, saudara. Dan sejak dari hari itu, mereka setiap hari dikatakan berkumpul untuk berdoa. Di Kisah 4 ayat 29, di Kisah 4 ayat 29, saudara, kita lihat ya. 29-30 kita lihat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ya, itu semua doa-doa mereka yang mereka panjatkan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Banyak pertobatan. Ya, cara hidup jemaat itu dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan milik bersama. Dan mereka bersama-sama setiap hari berkumpul untuk berdoa, saudaraku. Ya, jadi doa itu membuat banyak sekali pernyataan mujizat, ya. Bahkan ketika mereka berdoa, Petrus yang ditahan di dalam tawanan, di dalam penjara, itu bisa lepas dari tahanannya. Ya, terus doa juga mendahului pengutusan para misionaris pertama di Kisah 13 ayat 2 dan 3. Jadi mereka harus memberikan tumpang tangan dan berdoa untuk orang-orang yang diutus melakukan misi. Dan saudara tahu, pertumbuhan jemaat pada hari-hari gereja mula-mula di Yerusalem itu sangat luar biasa, karena mereka setiap hari berkumpul untuk berdoa. Jadi doa itu mendahului terobosan Injil ke dalam kelompok suku yang paling menolak pada generasi itu, yaitu apa? Bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini yang paling menolak Kristen. Oleh karena itu Yesus pelayanannya kan di bangsa-bangsa di luar Yahudi kebanyakan. Rasul Paulus, karena apa? Orang Yahudi nolaknya sangat berlebihan kepada Tuhan Yesus, karena orang Farisi dan orang Saduki ini menentang ajarannya Tuhan Yesus. Mereka lebih mementingkan ajaran manusia daripada mementingkan ajaran yang Tuhan ajarkan, yaitu untuk mengasihi. Jadi sekarang ini waktunya untuk berdoa, saudara. Karena apa? Karena sudah sampai pada hari-hari akhir, menjelang hari akhir. Kita harus berdoa karena Injil tetap harus diberitakan. Dan saudara percaya, doa ini adalah kuasanya sangat luar biasa. Ya, bila doa ini didoakan oleh orang benar, maka sangat besar kuasanya. Mujizat dinyatakan. Kita semua tahu mujizat yang terjadi itu masih Tuhan adakan sampai hari ini. Ya, saya masih ingat cerita orang tua saya ketika masih hidup, ya. Ayah saya itu kena sumbatan di jantungnya itu pas di tikungan. Tikungan kan nggak bisa, harus di bypass. Nggak bisa dipasang cincin atau ring, nggak bisa, harus di bypass. Nah, untuk usia 80, untuk bypass itu memang 70, waktu itu 78 ya. Untuk bypass itu resikonya besar. Nah, terus akhirnya ya udah, kita nunggu janjian sama dokter dari Australia, ya, yang memang khusus didatangkan Surabaya. Bulan 12, waktu itu bulan 7. Bulan 12 nanti datangkan di Surabaya untuk bisa operasi bypass. Sementara itu hidupnya dijaga karena memang belum ada serangan.
Tetapi kelihatan memang ada sumbatan ya. Dan akhirnya orang tua saya itu waktu saya ajak berdoa, ada KKR, ada hamba Tuhan yang luar biasa dari seluruh dunia ya, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, dan para hamba Tuhan yang besar-besar itu datang KKR di Surabaya. Dan saya ajak orang tua saya, dan dia maunya itu bukan cuma ikut, bahkan mencari. Pada waktu ada altar call, ya orang usia 78 tahun, saudaraku, bela ini berjalan maju supaya apa? Supaya bisa sampai ke depan, bisa dapat doanya. Dan beliau mendapatkan beberapa kali doa ya, dari Reinhard Bonnke, dari Benny Hinn maupun dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika bulan 11 saya sebelum nanti bulan 12 dioperasi, saya check up ke Singapura bersama orang tua saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak usah dilakukan tindakan apapun, saudara. Karena apa? Sudah plong, buntunya itu sudah plong, nggak sampai 70%. Dan itu adalah karena apa? Karena Tuhan kita itu masih melakukan mujizat sampai hari ini. Tetapi kita harus berdoa kita harus berkomunikasi kita harus masuk ke dalam alam roh. Ketika kita berkomunikasi, maka kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita akan merasakan kedamaian. Dan di dalam hadirat Tuhan banyak sekali terjadi mujizat, banyak sekali terjadi terobosan-terobosan. Kalau saudara lagi merasakan kesulitan dalam kehidupan, tanya sama Tuhan. Kalau saudara lagi merasakan kesakitan, sakit penyakit dalam tubuh saudara, masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Ingat saudaraku, sekarang ini adalah waktunya untuk berdoa. Entah itu untuk memberitakan Injil, entah itu untuk menyatakan mujizat Tuhan, entah itu untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita, entah itu karena kita sudah menjelang pada hari-hari akhir, pada hari ini. Ingat, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus dan kita berdoa, maka doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami memiliki hak prerogatif untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk berkomunikasi, berinteraksi kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Berkati kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu berdoa. Biarlah doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu dan membuat kami makin hari makin melekat padamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita orang percaya. Mulai hari ini yang selalu menyertai Roh Kudus akan selalu melindungi, memberkati, menolong, menghibur setiap daripada kami. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.